Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau bawa firman Tuhan untuk kita berubah semakin hari semakin lebih baik. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang memberi kami kekuatan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kuduskan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati setiap kami, jamah setiap kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang susah dihiburkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan penuh sukacita karena Engkau Tuhan yang memberi sukacita buat setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari semuanya kita berdiri. Mari kita katakan bahwa besarlah nama Tuhan. Lihat kiri kanan, berikan senyum yang terbaik buat saudara. Haleluya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya.
tangan bagi Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar. Mari angkat kedua tangan. Sungguh indah tiada darahnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatku tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada darahnya. Nikmati keindahan bersama Tuhan. Kalau saudara dan saya melihat bahwa Tuhan itu berkarya atas diri saudara, saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Lebih dari apapun yang indah yang saudara lihat. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada darah.
Tuhan, tiada yang lebih besar, tiada yang lebih indah selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Jamah terus setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, yang percaya Yesus katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom buat saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita tetap terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara mau bertumbuh? Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Amin. Saya mengajak kita sama-sama buka Alkitab dari 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 31. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 31. Saudara sudah dapat? Kita baca bergantian ya. Karena kita mengedepankan asas keadilan sosial. Saya baca, saudara baca. Sama-sama baca ya. Saya akan membacakan ayat 10, lalu saudara sambung ayat 11 dan seterusnya kita bergantian. 1 Samuel pasal 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Saudara baca. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.
19. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." 21. Kok tambah lemas, saudara? Oke, berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." 25. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Saya ajak kita baca sama-sama ayat 35. Ayat 35. Sudah dapat, saudara? "Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata "aku menyesal", Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Dan juga ada kata-kata di ayat 29, "Sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada ayat yang membingungkan. Katanya Tuhan tidak tahu menyesal, tetapi kenapa dikatakan di ayat berikutnya Tuhan menyesal? Kata menyesal harus kita pahami berdasarkan konteksnya apa, saudara. Konteksnya apa? Kalau menurut saudara, Tuhan itu bisa menyesal enggak, saudara? Sekarang saya tanya, manusia bisa menyesal enggak, saudara? Bisa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa, punya perasaan? Punya perasaan? Perasaan kita dari mana? Niru siapa, saudara?
niru Tuhan, ya kan? Kalau manusia bisa menyesal, berarti sumbernya sana bisa menyesal juga. Tapi konteksnya kita harus perhatikan. Tuhan menyesal memilih Saul jadi raja atas Israel. Kenapa? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Tugasnya Tuhan kepada Saul adalah basmi orang Amalek. Basmi. Mulai rajanya, rakyatnya, bahkan anak-anaknya, sampai ternaknya, basmi semua. Itu perintah Tuhan kepada Saul. Lah apakah Tuhan kejam? Ada alasannya saudara, tadi kita sudah baca. Kita tadi baca di ayat 18. Perhatikan kata-katanya ya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan apa? Pergilah, tumpaslah siapa? Orang-orang berdosa itu. Siapa orang berdosa itu? Orang Amalek. Kalau saudara telusuri, Amalek itu sebenarnya adalah masih keturunan Abraham juga, saudara. Amalek itu keturunannya Esau. Esau itu cucu Abraham, saudara. Putune Abraham. Cucunya Abraham. Jadi sebetulnya mereka masih saudara. Tetapi orang Amalek yang harusnya mengikuti jalan hidup leluhurnya, yaitu Abraham, bapak orang beriman, Amalek ini hidupnya jauh dari Tuhan. Dan orang Amalek, anehnya ya, satu suku itu kejam semua, saudara. Mereka terkenal kejam, tidak bisa diatur. Sukaannya bunuh orang, sukaannya ngerampok. Dengan kata lain, keberadaan orang Amalek itu meresahkan suku-suku yang ada di sana, terutama Israel. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sudah diserang sama orang Amalek. Tidak ada alasan, mereka cuma memang mau ngerampok aja. Tuhan punya alasan kenapa orang Amalek harus dibasmi. Itu pasti Tuhan punya alasan yang kuat. Dan alasan kuat Tuhan menurut saya adalah Tuhan melihat orang Amalek tidak akan pernah bisa bertobat. Tambah banyak keturunan Amalek tetap aja tidak akan pernah bisa bertobat. Oleh karena itu Tuhan berfirman kepada Saul, basmi habis. Percuma toh, mereka akan melahirkan banyak keturunan yang akhirnya masuk neraka. Daripada tambah banyak yang masuk neraka, putus sekalian. Maksudnya Tuhan itu, saudara. Tetapi kenyataannya Saul tidak taat. Saul bunuh rakyatnya. Rajanya enggak diapa-apakan. Rajanya orang Amalek. Padahal pentolannya yang jahat. Iya enggak, saudara? Justru rajanya dibiarkan hidup. Terus ternak-ternaknya, domba, lembu, kambing, yang bagus-bagus dibiarkan hidup. Dengan alasan apa? Buat persembahan pada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, basmi habis. Oleh karena itu Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja atas Israel. Karena bayangkan saudara, kalau pemimpinnya aja tidak bisa menunjukkan contoh ketaatan kepada Tuhan, lah apalagi rakyatnya. Iya enggak? Buktinya Saul tidak tegas ketika ditanya, kenapa kamu biarkan raja orang Amalek hidup dan ternak-ternaknya kamu biarkan hidup. Saul bilangnya apa saudara? Aku takut kepada
Coba lihat saudara, ayat 24. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, baru ngaku, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Lah pemimpinnya aja loh, lebih takut pada manusia daripada takut pada Tuhan. Saudara, kita nggak boleh lebih takut pada manusia daripada Tuhan. Amin. Lebih takut Tuhan daripada manusia. Lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Saudara, apakah Tuhan salah memilih Saul jadi raja? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Saul akan memberontak kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu enggak mikir dulu sebelum milih Saul? Jawabannya tidak, saudara. Tuhan tidak salah pilih, tetapi yang dipilih salah bersikap. Perhatikan saudara, Tuhan tidak salah pilih, tetapi yang dipilih salah bersikap. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku telah memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah. Apakah Tuhan salah memilih saudara dan saya? Tidak. Tetapi kita yang dipilih Tuhan tidak boleh salah bersikap. Tuhan itu tepat loh memilih Saul, saudara. Tepat sekali. Kadang kita tidak tahu kenapa kok Tuhan pilih seseorang. Iya enggak? Kenapa sih Tuhan pilih saya? Saya bukan orang apa-apa. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang suci. Tetapi kenapa kok Tuhan pilih saya? Kadang kita tidak tahu apa alasan Tuhan. Pada awalnya kita juga tidak tahu kenapa Tuhan pilih Saul. Tetapi kalau saudara pelajari, pada saat Tuhan memilih Saul, saya merasa pilihan Tuhan tepat sekali. Karena Saul ini adalah orang yang sangat rendah hati. Sangat rendah hati. Saul berlatar belakang dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu adalah salah satu dari 12 suku Israel. Suku Benyamin ini pernah hampir punah. Pernah hampir punah. Karena kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim, mereka ini pernah melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Dan karena orang-orang Israel marah, mereka bertanya pada Tuhan apa yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap suku Benyamin. Tuhan berkata, lawan mereka, karena mereka berontak. Akhirnya apa? 11 suku orang Israel ini gempur satu suku Benyamin. Dan akhirnya suku Benyamin hampir punah. Ketika suku Benyamin hampir punah, saudara, Tuhan menyelamatkan suku Benyamin. Orang-orang Israel juga merasa kasihan, karena bagaimanapun juga mereka masih keluarga. Akhirnya suku Benyamin dibiarkan hidup, tapi jumlah mereka sangat kecil. Sudah sangat kecil, Saul ini dari kaum yang biasa, bukan kaum terpandang, bukan tokoh masyarakat, saudara. Saul ini dari suku yang kecil, dari kaum keluarga yang lebih kecil lagi. Jadi Saul ini bukan siapa-siapa. Ketika Tuhan memilih Saul, ketika Saul sudah terpilih, ini nih raja kita. Saul di mana? Saul sembunyi, saudara. Sembunyi di antara tumpukan barang-barang. Kalau anak kecil itu mainan jumpritan singit. Dan Saul mainan itu pas pemilihan. Pas pemilihan raja, dia sembunyi. Dengan kata lain apa? Dia berkata, jangan pilih aku tidak sanggup. Ketika Saul ditemukan dan Samuel berkata, ini rajamu. Nah, orang-orang dari suku yang lain, saudara,
yang lebih kuat dari suku Benyamin, memandang rendah, bahasa Jawanya ngenyek, saudara. Emang orang kayak gini bisa menyelamatkan kita, pas dipilih aja sembunyi. Nanti gimana kalau ada musuh, sembunyi lagi. Saul seperti itu. Dan ketika Saul dihina, dia tidak mengerah, saudara. Dia tidak marah, dia diam aja. Baik enggak, saudara? Baik. Lalu setelah dia dipilih jadi raja, apa yang dia lakukan? Bertani. Cocok enggak, saudara? Saudara lihat raja saudara, kerjaannya petani. Dia tidak tinggal di istana, dia tidak minta istana kepada rakyatnya. Dia melanjutkan pekerjaannya sebagai petani. Saya melihat Tuhan tepat memilih Saul. Dia raja yang rendah hati sekali. Dia tidak nuntut macam-macam, saudara. Baru, Saul itu baru kelihatan ketika dia pulang dari ladang, ada berita. Kaum Israel di sebelah timurnya Sungai Yordan diserang oleh Bani Amon. Kalau saudara lihat Bani Amon itu sekarang sudah jadi negara ya, namanya Yordania. Itu bangsa-bangsa kuno yang sekarang masih ada. Israel, Yordania, Mesir, masih ada semua, saudara. Diserang dari sebelah timur. Baru waktu itu Saul tampil jadi pahlawan. Dia selamatkan suku Israel yang di sebelah timur Sungai Yordan. Setelah itu baru semua orang Israel mengakui bahwa Saul raja kita. Dan dengan kepahlawanan Saul, Saul menyelamatkan orang Israel dari musuh-musuhnya. Tuhan salah pilih? Tidak. Saul orang yang tepat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ketika Saul sudah jadi raja, dia mulai sombong, saudara. Dan dosa kesombongan ini dibiarkan ngalir. Karena dia tahu bahwa dirinya raja, pantas untuk dihormati. Hati-hati, saudara. Ketika saudara diberkati, jangan besar kepala. Amin. Ketika kekuasaan saudara bertambah, jangan besar kepala. Ketika tabungan saudara bertambah, aset saudara bertambah, jangan kepalamu juga bertambah besar. Amin, saudara. Kalau asetmu besar, kepalamu juga besar, saudara, bahaya. Saul menjadi sombong. Kita bisa lihat tadi ketika Samuel menegur Saul. Kamu tidak menaati perintah Tuhan. Jawaban Saul yang pertama tadi dikatakan, aku sudah menuruti perintah Tuhan. Aku sudah menuruti perintah Tuhan. Ditegur lagi, baru ngaku lagi. Aku sudah berdosa. Orang kalau sudah sombong, saudara, ditegur, itu bulet perkataannya. Dia cari alasan supaya apa? Harga dirinya sebagai raja tidak tercoreng dengan kesalahannya. Seringkali kalau orang sudah berada di puncak jabatan itu ya, itu tidak bisa diapa-apain, saudara. Saya dulu pernah masuk ke sebuah perusahaan dan salah satu rekan senior saya bilang begini, di perusahaan ini cuma ada 2 peraturan. Yang pertama, pimpinan tidak mungkin salah. Peraturan yang kedua adalah, kalau pemimpinnya salah, lihat peraturan nomor 1. Kalau kita yang sudah bertambah-tambah, hati-hati. Hati kita harus semakin merendah. Jangan kepala kita yang tambah
besar. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Amin. Dan semua yang kita terima itu cuma sementara. Tuhan Yesus berkata, carilah harta di sorga. Kalau kamu cari harta di bumi, ada resikonya. Pencuri datang, ngambil, merusakkan. Ngengat karat akan merusakkan hartamu. Kita harus tahu, saudara, meskipun kita diberkati, kita harus ingat bahwa berkat itu cuma sementara. Kita tidak boleh besar kepala. Harus selalu ingat, apa yang kita terima suatu saat kita lepas. Tidak tahu kita lepas dengan kita lepas sendiri atau terpaksa dilepas atau diambil orang. Kita harus siap, saudara. Hati kita melekat pada? Hati kita melekat pada? Hati kita melekat pada? Benar? Benar, saudara? Jadi iman kita tidak terpengaruh ketika berkat kita naik atau berkat kita turun. Amin. Iman kita justru tetap naik, saudara. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara. Iman kita harus tetap naik. Berkat naik turun, iman tetap naik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan memecat Saul. Ketika Tuhan memecat Saul, dikatakan di ayat 29, Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi ketika Tuhan memecat Saul, Tuhan tidak menyesal. Ini konteksnya, saudara. Tuhan tidak menyesal dengan keputusannya memecat Saul. Tuhan menyesal karena dia memilih Saul jadi raja. Dan Tuhan tidak menyesal ketika ia harus memecat Saul. Perhatikan, saudara. Saudara dipilih Tuhan, amin. Saudara dipilih Tuhan, amin. Jangan sampai Tuhan memilih saudara dan Tuhan menyesal. Ojo sampai bikin Tuhan getun, saudara. Amin. Kalau kita dipecat sama Tuhan, ingat Tuhan tidak menyesali keputusannya. Jadi kita mesti tahu diri, saudara. Sikap kita harus benar, saudara. Ketika Tuhan memilih seseorang, kita mulai aja dari zaman dahulu. Ketika Tuhan memilih Abraham, ketika Tuhan memilih Musa, ketika Tuhan memilih Saul, ketika Tuhan memilih Daud, dan seterusnya. Tuhan tahu yang dipilih ini ada konsekuensinya. Karena Tuhan memilih manusia. Manusia yang bisa taat dan manusia yang bisa berontak. Tuhan tahu masa depan. Ya, betul, saudara. Tuhan tahu kalau saudara taat, saudara jadi apa. Kalau saudara akhirnya tidak taat, Tuhan tahu saudara akan jadi apa. Itu kemahatauannya Tuhan. Tuhan tahu Saul bisa taat. Sampai akhir Tuhan tahu. Sebetulnya Saul bisa. Tapi Tuhan juga tahu Saul bisa tidak taat. Dan akibatnya apa? Tuhan tahu. Dan atas setiap keputusan yang diambil oleh seorang manusia pilihan Tuhan, Tuhan sudah punya rencana cadangan. Saudara. Tuhan tidak akan pernah gagal
di dalam misinya. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana sosok raja yang benar. Ketika Tuhan memecat Saul, bukan berarti tidak ada raja lagi di Israel. Tuhan siapkan penggantinya. Siapa pengganti Saul? Anak-anak cepet jawab. Siapa pengganti? Iya, betul sekali, tepuk tangan. Tuhan selalu punya rencana cadangan untuk mewujudkan rencananya. Kalau saudara dipilih sama Tuhan dan saudara tidak melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa pilih orang lain. Kita harus selalu ingat. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita semua yang di sini. Ayo kita punya sikap yang benar. Belajar rendah hati saudara. Amin. Belajar rendah hati. Selalu ingat tiap hari saudara, mulai dari bangun tidur, ingat saudara bisa tarik nafas. Bisa keluarkan kembali. Kalau bisa tarik nafas tidak bisa mengeluarkan, bahaya saudara. Ingat, setiap nafas yang saudara hidup, kalau bukan atas karunia Tuhan, tidak bisa hidup. Betul enggak saudara? Saudara makan, saudara mesti ingat, meskipun saudara punya uang banyak bisa buat beli beras, lauk pauk yang enak. Setiap kali saudara sendok makan, saudara harus ingat, ini berasal dari Tuhan. Ini berasal dari Tuhan. Saudara bekerja, saudara ingat pekerjaan ini berasal dari Tuhan. Saudara dapat keuntungan, saudara dapat gaji, saudara berkata, ini dari Tuhan. Saudara punya anak, punya pasangan, saudara harus berkata, ini dari Tuhan. Kecuali kalau kadang ya, ada orang yang sudah menyesal memilih pasangannya. Aku dapat dulu dari setan, makanya koyok setan. Awas saudara, saudara sudah diberkati Tuhan di gereja, di hadapan Tuhan, saudara harus tahu, yang saudara pilih itu manusia. Amin. Dia bisa jadi pasangan yang baik, juga bisa jadi pasangan yang tidak baik. Karena saudara enggak pilih robot. Zaman sekarang ada perusahaan-perusahaan di negara maju yang menciptakan android, robot yang bentuknya manusia. Kalau saudara pengen robotnya sosoknya wanita, pengen nikah yang enggak ribet sama dia. Enggak ribet, dia suruh apain, apa-apa nurut dia. Tuhan tidak memilihkan jodoh buat saudara robot. Amin. Jodoh saudara punya kehendak bebas. Dia bisa jadi pasangan yang baik, juga bisa jadi pasangan yang tidak cocok akhirnya buat saudara. Tetapi baik atau tidak baik itu saudara dapat dari Tuhan. Tetap ngomong, ini pasangan yang aku dapat dari Tuhan. Amin saudara. Apapun yang terjadi ini tetap pasanganku. Amin. Kalau saudara ngomong, ini aku keliru dulu, Tuhan juga keliru, wis salah kabeh. Buyar saudara. Pernikahan tambah rusak kalau yang dipikirin negatif terus. Tetapi pernikahan akan menjadi baik kalau pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Amin. Meskipun ada saat-saat di mana pasangan saudara tidak baik buat saudara. Tetapi kalau pikiran saudara isi dengan firman, saudara bawa dalam doa, saudara tetap ajak keluarga, tetap di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun hati saudara bagaimana bersikap pada pasangan. Dan Tuhan itu punya cara untuk mendidik masing-masing jadi lebih baik. Karena Tuhan menghendaki
pasangan adalah pasangan yang ilahi. Dan nantinya keturunannya adalah keturunan ilahi. Itu saudara bisa baca di Maleakhi. Sehingga keluarga ini akan menjadi keluarga yang ilahi. Itu kehendak Tuhan. Amin. Kalau sudah ada pikiran aneh-aneh di dalam benak saudara, bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak. Amin. Karena yang sukanya ngerusak rumah tangga orang tuh iblis. Setan pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup. Kalau saudara undang Tuhan Yesus dalam keluargamu, ada kehidupan. Kalau saudara undang Tuhan Yesus dalam pekerjaanmu, ada kehidupan. Dan kalau saudara tiap hari melibatkan Tuhan, saudara mengakui bahwa segala yang aku terima berasal dari Tuhan, bukan dari aku sendiri. Saudara akan berbahagia. Dan Tuhan tidak menyesal pilih saudara. Amin. Tuhan tidak salah pilih. Tapi kadang yang dipilih salah bersikap. Kalau Tuhan tidak salah pilih, kita juga tidak boleh salah sikap, saudara. Amin. Jangan buat Tuhan menyesal. Tapi buat Tuhan bangga sama pilihannya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tiap hari selalu ingat Tuhan. Semua yang aku terima berasal dari Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri. Amin. Menghadap tahta Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena apa, saudara? Hanya karena anugerah Tuhan. Sadari semua anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari Tuhan, sungguh anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan berlimpah, lalu saudara diperbolehkan untuk melayani Tuhan. Mari kita sadari bahwa semua ini hanya anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kepintaran saudara, tapi semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat tangan kita. Kita sadari anugerah Tuhan yang sangat besar. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah,
Terima kasih untuk segala berkat. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami merasakan betapa besar anugerah. Besar anugerah semakin hari semakin bertumbuh. Besar anugerah semakin hari semakin bertumbuh. Saya mengajak kita masing-masing kita berdoa pada Tuhan. Saudara rasakan anugerah yang saudara terima. Apa saja yang saudara dapat dari Tuhan. Dia menyelamatkanmu bukan karena usahamu. Dia mati di atas kayu salib buat saudara. Bukan karena engkau baik, justru karena engkau berdosa di hadapan Tuhan. Dia rela menggantikan nyawamu dengan nyawanya. Dia mengasihimu, saudara. Setelah saudara bertobat, saudara dibaptis, saudara lahir baru. Pada saat itu juga Tuhan mengangkat saudara sebagai anak-anaknya. Saudara bisa panggil dia Bapa, Papa, Papi, Ayah. Suatu hak yang istimewa. Pada saat orang-orang lain memanggil Tuhan, Tuhan, kita memiliki hubungan yang lebih dekat. Papa. Anugerah Tuhan, saudara. Bukan karena saudara baik, saudara diangkat jadi anak. Tapi justru saudara berdosa, diampuni, saudara diangkat jadi anak Allah. Saudara hidup di dalam perlindungan Tuhan. Saudara hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tanpa saudara minta, Tuhan kasih pada saudara. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan oleh Allah bagimu. Kurang apa, saudara? Tuhan itu baik buat saudara. Pada saat saudara diberkati, ingat semua karena anugerah Tuhan buat saudara. Karena Tuhan bermurah hati pada saudara. Tuhan bisa aja stop berkatnya buat saudara. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan masih memberkati saudara. Bahkan pada saat perjalanan saudara ikut Tuhan, kadang jatuh lagi, kadang jatuh lagi. Tapi Tuhan setia mau membangunkan saudara. Bukan karena engkau istimewa yang bagaimana di mata Tuhan. Tapi karena Tuhan bermurah hati pada saudara. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihimu. Anugerah Tuhan buat saudara. Amin. Mari hari demi hari kita tanggalkan segala keegoan kita. Segala kebanggaan kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Tanggalkan juga di hadapan manusia. Katakan bahwa semua yang saudara peroleh hanya dari Tuhan. Dan mungkin pada saat saudara mengalami masa yang tidak enak, saudara kehilangan seperti Ayub. Saudara pun bisa berkata, semua karena anugerah Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Dia memberikan apa yang baik. Kalaupun Tuhan berikan yang buruk, aku masih terima. Karena semua cuma anugerah. Dan lihatlah orang-orang yang berserah pada Tuhan. Orang-orang yang menyadari anugerah Tuhan.
endingnya adalah kebahagiaan. Endingnya adalah kebahagiaan kekal. Lihat bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Ayub diberkati lebih dari sebelumnya. Demikian juga orang-orang yang ikut Tuhan dengan setia. Meskipun saudara dianiaya, saudara disiksa, bahkan banyak martir pada zaman dahulu dibunuh. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menghormati orang-orang yang bersedia merelakan nyawanya. Pada saat Stefanus mati dibunuh, Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, menyambut dia. Ingat saudara, semua yang ada di bumi ini hanya sementara. Yang kita terima semua anugerah. Semua akan kembali pada Tuhan. Kita pun akan kembali pada Tuhan. Mari katakan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku menyadari siapa aku. Dan aku menyadari siapa Tuhan. Apa yang telah terjadi di dalam hidupku semua karena Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ubahkan aku Tuhan. Hari demi hari jadikan aku lebih baik dan lebih baik. Saudara bersyukur untuk pilihan Tuhan. Amin. Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Sebagai alat kerajaan Tuhan, alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih untuk pilihan-Mu Tuhan. Kau telah betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadikan aku Tuhan bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan bait suci-Mu
negeriku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua kita yang ada di sini, kita tadi berkata, jadikan aku Tuhan untuk keselamatan negeriku. Amin. Kita akan bersyafaat buat Indonesia. Kak Heni nanti akan berdoa untuk keamanan dan situasi politik yang ada di Indonesia. Biar Tuhan yang turun tangan atas semuanya itu. Dan kita percaya kalau Tuhan yang turun tangan, semua akan bisa dikendalikan. Amin. Dan berikutnya nanti Kak Evata akan berdoa bersama-sama dengan kita untuk semua jemaat yang sakit. Hari-hari ini ada banyak orang yang sakit, dari sakit flu dan sakit yang lain. Nanti Kak Ade akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita akan bersyafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia selalu berada di dalam hati-Mu. Amin. Tuhan, akhir-akhir ini situasi di bangsa kami sedang tidak baik-baik. Bapa, kami percaya Tuhan tetap pegang kendali atas Indonesia. Amin. Tuhan, kiranya Kau menjamah hati setiap para politik, pemimpin politik yang ada di bangsa ini. Tuhan, jangan biarkan ada seorang pun dari mereka yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Tapi biarlah Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, hati yang sungguh-sungguh mau melihat bangsa Indonesia maju, hati yang sungguh-sungguh mau membawa bangsa ini untuk lebih lagi Tuhan, itu ada pada setiap pemimpin politik di bangsa kami. Amin. Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus jauh di dalam hati kecil mereka, Engkau sanggup berbicara ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap hati-hati yang mendengar akan suara-Mu ini boleh tunduk dan taat. Kami percaya Tuhan, kasih Allah akan mengalir di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap orang-orang yang ada di bangsa ini betul-betul punya hati yang mencintai bangsa ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki pemikiran untuk anarkis. Tidak ada seorang pun yang memiliki pemikiran untuk melihat bangsa ini hancur. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang punya hati yang mencintai bangsa ini. Kami percaya Tuhan, manusia boleh mereka-rekakan hal-hal yang jahat, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan. Tuhan, keputusan Tuhanlah yang akan terjadi atas bangsa kami. Oleh sebab itu Bapa, kami bawa keamanan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan, biarlah bangsa Indonesia boleh tetap aman. Biarlah bangsa Indonesia boleh penuh dengan damai. Biarlah bangsa Indonesia boleh penuh dengan shalom dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa ini benar-benar boleh bangkit menjadi Indonesia baru, Indonesia yang maju, Indonesia yang sungguh-sungguh makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh lahir, kami boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau yang menggenggam mereka di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terkhusus kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan, dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami memberkati mereka. Biarlah kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka satu demi satu. Engkau menjamah mereka, menjamah tubuh yang lemah, menjamah tubuh yang sakit. Engkau menyempurnakan kesembuhannya. Engkau yang memberikan pemulihan yang sempurna. Engkau juga memberikan tubuh yang sehat bagi setiap jemaat. Dalam nama Yesus semuanya memiliki tubuh yang sehat dan kuat, siap untuk bekerja melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap persembahan kami. Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, baru hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, baru hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus, terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku mengari selamanya. Yesus, terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku mengari selamanya. Ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Haleluya. Kami mau berdoa buat saudara yang berulang tahun. Mulai dari hari Minggu yang lalu sampai hari ini. Termasuk untuk yang menikah, ulang tahun pernikahan. Saya mengundang saudara yang berulang tahun untuk bangkit berdiri di tempat. Kami akan berdoa untuk saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat panjang umur. Kak Ade akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang di dalam 1 minggu ini mereka merayakan ulang tahun. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menuntun mereka, biarlah langkah demi langkah mereka tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Berkati mereka yang sekolah, Tuhan berkati biar mereka boleh menjadi teladan di sekolah mereka, mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu di sekolah maupun di kampus-kampus. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau memberkati mereka, biarlah anugerah-Mu dan penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan melihat betapa besar anugerah-Mu buat kami. Bapa, saat ini kami memohon berkat-Mu. Karuniai kepada kami hati yang menyadari siapa Tuhan dan siapa diri kami. Tolong kami untuk selalu sadar bahwa semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan tolong kami untuk kami mengikut Tuhan dengan benar. Kami menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami ingin memastikan bahwa Tuhan tidak salah pilih kami. Tuhan, inilah hidup kami serahkan padamu. Berkati kami Tuhan, dengan hati seorang hamba. Hati seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati. Tuhan, ini kami. Kiranya jemaat-Mu menjadi orang-orang yang tekun melakukan kehendak Tuhan sampai akhir. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.